Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Bunda Fadilah akan membawakan beberapa slide yang akan dipaparkan pada hari ini, yang berjudul Manajemen di dalam Firma Hukum. Firma hukum adalah entitas bisnis yang terdiri dari sekelompokan pengacara yang menyediakan jasa hukum kepada individu, perusahaan, atau lembaga pemerintahan. Sebagai institusi profesional, firma hukum memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami, mematuhi, dan menggunakan hukum untuk melindungi hak dan kepentingan mereka. Pertama, saya akan membahas mengenai pengenalan law firm atau firma hukum dan filosofi firma hukum. Firma hukum atau law firm merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok pengacara dengan tujuan memberikan nasihat hukum, perwakilan dalam sengketa, serta berbagai layanan hukum lainnya. Layanan yang diberikan meliputi litigasi atau penanganan kasus di pengadilan, nasihat kontrak, hukum bisnis, hukum pidana, hukum perdata, hingga konsultasi terkait kebijakan hukum yang lebih luas. Setiap firma hukum biasanya memiliki spesialis tertentu berdasarkan keahlian para pengacara di dalamnya. Misalnya dalam bidang hukum komersial, hak kekayaan intelektual, arbitrase, hingga hukum lingkungan. Namun firma hukum seringkali menawarkan berbagai macam layanan hukum lintas bidang untuk memenuhi kebutuhan klien yang beragam. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa profesi hukum tidak memerlukan kreativitas dalam pekerjaannya. Semua karena hal ini di dalam pekerjaannya sudah diatur di dalam undang-undang. Padahal pada kenyataannya tidak demikian. Kemampuan utama yang harus dimiliki oleh advokat atau pengacara adalah kemampuan berpikir kreatif lateral. Maksudnya adalah advokat dituntut agar selalu berpikir kreatif di dalam mencari solusi bagi permasalahan klien, namun tetap dalam konteks yang legal atau tidak melanggar hukum. Advokat atau pengacara memiliki tugas untuk menyediakan jasa hukum bagi kliennya dengan menekankan pada pelayanan yang berkualitas dan efisiensi. Advokat dituntut untuk selalu menampilkan performa yang kreatif, responsif, efisien, serta harus menggunakan segenap sumber daya yang dimiliki untuk menemukan solusi kebutuhan bagi kliennya secara cepat dan tepat. Advokat juga dituntut untuk selalu berada di puncak inovasi, memiliki misi untuk mengerti bisnis klien, evaluasi permasalahan hukum, dan mengembangkan dengan cara yang kreativitas, membangun dan melindungi nilai kecapaian dari setiap kliennya. Sebagai contoh, ketika advokat atau pengacara dihadapkan pada keadaan untuk menganalisis suatu kontrak perjanjian yang menyangkut kegiatan bisnis kliennya, maka disitulah peran advokat mengusahakan suatu penilaian terhadap klausa-klausa yang dimasukkan dalam kontrak perjanjian. Apakah kontrak tersebut tidak merugikan kepentingan bisnis kliennya, maka konsekuensinya adalah advokat atau pengacara harus kreatif dan inovatif. Firma hukum bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dengan klien, menyederhanakan kolaborasi staf, dan menjadi inovator, serta integritas, di mana harus bisa mewujudkan kode etik perilaku advokat. Selanjutnya ada struktur di dalam law firm. Yang pertama ada kepala kantor atau managing partner yang memiliki tanggung jawab atas kebijakan dan tujuan pencapaian komitmen terhadap kualitas, menjamin bahwa terciptanya adanya suatu pemahaman tentang standar, penerapan, dan pemeliharaan kualitas dalam tubuh kantor hukum yang dipimpin. Selanjutnya, manajemen setiap fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian jasa terhadap para kliennya dan untuk menyediakan jasa hukumnya sesuai dengan persyaratan, kualitas, dan lingkungan bisnisnya. Selanjutnya ada mengendalikan prosedur keuangan dan administrasi. Keempat, ada penetapan standar perakira tingkat kinerja yang dapat diterima perakiranya terhadap kebutuhan pembekalan berupa pelatihan atau justru memberikan pelatihan khusus yang dilakukan secara mandiri di dalam kantor hukum yang dipimpinnya. Selanjutnya ada administrasi kantor atau sekretaris yang bertanggung jawab pertama menerapkan pola administrasi dan pelayanan terhadap klien, terhitung sejak masuk ke dalam lingkup dan tanggung jawab kantor hukum, proses pada saat setelah selesai pekerjaan. Yang kedua ada menerapkan metode pengarsipan dan pengelolaan data-data dan dokumen-dokumen yang berada dalam pengawasan law firm atau firma hukum. Yang ketiga ada melakukan inventarisasi
terhadap kebutuhan-kebutuhan kantor, hukum baik bersifat teknis maupun non-teknis dalam lingkup administrasi dan teknologi informasi. Selanjutnya, keempat ada menentukan kebijakan terhadap pengelolaan dokumen-dokumen yang dimiliki kantor hukum dengan sebelumnya terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kepala kantor atau managing partner. Yang kelima ada mempersiapkan format dan template terhadap administrasi kantor hukum, antara lain surat legal, surat perjanjian kerjasama, legal tutelage, dan sebagainya, di mana penyusunannya merujuk pada referensi-referensi baku dan koordinasi dengan pihak terkait kantor hukum. Selanjutnya ada advokat atau konsultan hukum yang bertugas sebagai konseptor dan menangani perkara baik litigasi dan litigasi. Next, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, pengambilan keputusan strategis. Firma hukum juga memiliki strategis operasional dalam hal early management. Firma hukum dinilai telah sukses dalam mempertahankan kualitasnya sebagai penyedia layanan hukum dikarenakan setiap langkah dan penyelesaian perkara telah direncanakan terlebih dahulu dan setiap masalah dalam perkara dapat ditangani secara opsional oleh para advokat. Dengan mengimplementasikan West Elmission dapat memperlancar jalannya perkara yang ditangani oleh para advokat dan dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas dari proses penanganan perkara baik melalui litigasi maupun non-litigasi. Manajemen di dalam law firm. Mengenai pengelolaan SDM, saya bisa katakan baik buruknya suatu law firm itu tergantung pada orangnya, karena pemberian jasanya adalah orang, belum bisa digantikan dengan robot. Maka ketika merekrut associates, kita harus mencoba dapat sebaik mungkin. Kedua, kita punya tanggung jawab mengembangkan SDM tersebut. Mengingat dahulu jajaran advokat yang kiri duduk di kursi partner merupakan didikan dari advokat-advokat senior, maka ia memandang adanya kewajiban yang muncul untuk kali ini mendidik advokat di kantor agar bisa menjadi seorang advokat yang baik. Melalui rekrutmen, law firm memiliki proses rekrutmen yang ketat untuk mendapatkan talenta yang terbaik di industri hukum. Pengembangannya, pelatihan dan program pengembangan kompetensi ditawarkan untuk memastikan pertumbuhan profesional advokat. Referensi firma budaya kerja di dalam firma hukum. Memiliki nilai dan budaya di sebuah lingkungan pekerjaan menjadi penting, apalagi untuk sebuah kantor hukum yang menawarkan jasa hukum. Nilai dan budaya kantor hukum yang dibangun dapat membantu dalam mendukung tujuan jangka panjang sebuah kantor hukum, reputasi kantor hukum, dan kebahagiaan karyawan yang ada di dalamnya. Sebuah kantor hukum yang sukses seringkali menetapkan nilai dan budaya kantor hukum yang sehat. Hal tersebut juga digunakan untuk mempromosikan dan mendefinisikan diri sebagai sebuah kantor hukum. Pertama, kerjasama. Kolaborasi erat tim menjadi kunci untuk mencapai tujuan. Kreativitas. Firma hukum mendorong para staf untuk berpikir secara kritis, rasional. Staf diajarkan untuk membuat konten terkait kaidah-kaidah hukum. Keseimbangan. Firma hukum untuk kesejahteraan karyawan dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen keuangan di dalam law firm atau firma hukum. Terkait manajemen administrasi dan keuangan, aspek pertama yang harus digarisbawahi ialah pemisahan antara keuangan pribadi dengan keuangan kantor maupun kegiatan pribadi maupun kegiatan kantor. Tanpa adanya pemisahan yang jelas, ini kita bisa ketahui seberapa jauh sebenarnya praktik ini kita sustainable. Dengan pemisahan yang dilakukan akan bisa memberikan gambaran jelas untuk memperkirakan praktik kantor hukum ke depannya. Meski tidak akan pernah bisa betul-betul memproyeksikan kapan bakal muncul pekerjaan besar di kantor, tapi paling tidak bakal dapat dipetakan pola untuk membuat proyeksi agar mengetahui biaya operasional, penghasilan, dan lain-lain. Aspek kedua adalah perpajakan yang menjadi bagian dari komitmen sebagai pengacara. Permasalahan pajak ini jelas bukan suatu hal yang bisa dikompromisikan. Masih dalam poin manajemen administrasi dan keuangan, tak kalah penting untuk melakukan pemisahan kepentingan aset pribadi dan kantor, baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Aspek transparansi memberikan informasi keuangan serta pembayaran terbuka dan jujur kepada klien berdasarkan pertimbangan bahwa klien memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
dan ketatan pada peraturan perundang-undangan, Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komunikasi dan keterlibatan stakeholder. Pertama, komunikasi internal. Firma hukum mendorong komunikasi terbuka dan efektif di antara seluruh karyawan untuk memastikan koordinasi dan transparansi. Yang kedua, keterlibatan klien. Firma hukum senantiasa melibatkan pelanggan dalam mengembangkan atau mencari solusi terkait permasalahan hukum yang sedang terjadi. Yang ketiga, ada kolaborasi mitra. Mitra hukum membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lain untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi bersama terkait dengan permasalahan-permasalahan yang biasa dihadapi oleh badan hukum maupun badan instansi lainnya. Hukum di era modern. Pertama, ada globalitas dan teknologi. Dengan meningkatnya arus globalisasi, firma hukum menghadapi tantangan dalam menangani masalah-masalah lintas negara yang semakin kompleks. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, yaitu AI, juga mulai mempengaruhi cara kerja pengacara, terutama dalam riset hukum dan analisis dokumen. Firma hukum perlu terus beradaptasi agar tetap relevan di tengah perkembangan ini. Yang kedua, ada persaingan yang ketat. Jumlah firma hukum terus bertambah, menciptakan persaingan yang ketat terutama di kota-kota besar. Firma hukum dituntut untuk menawarkan pelayanan yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga efisien dan inovatif. Yang ketiga, ada tuntutan etika dan tanggung jawab sosial. Di tengah semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap isu-isu etika dan tanggung jawab sosial, firma hukum juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga integritas profesional. Firma hukum harus memastikan bahwa mereka tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Firma hukum adalah instansi yang sangat penting dalam mendukung berfungsinya sistem hukum dengan berbagai peran, mulai dari penyelesaian sengketa hingga memberikan nasihat hukum. Firma hukum berperan besar dan membuat individu, perusahaan, dan pemerintah menjalankan hak dan kewajiban mereka secara sah. Meskipun menghadapi tantangan globalisasi, teknologi, dan persaingan yang ketat, firma hukum yang mampu beradaptasi dan berinovasi akan terus menjadi pilar utama dalam penegakan hukum di era modern. Terima kasih, cukup sekian paparan saya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.